Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran yang dilakukan oleh profesi guru ataupun tenaga pengajar. Tetapi kali ini saya akan mengerucutkannya pada pelecehan dan kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa bulan ke belakang, kita dikagetkan dan dibuat miris oleh terungkapnya beberapa kasus pelanggaran pelecehan seksual. Dan mirisnya ini dilakukan oleh tenaga pengajar ataupun pendidik. Baik itu dilakukan di kampus, sekolah, bahkan di pesantren. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan kodrat guru yang seharusnya sebagai teladan, tetapi malah menjadi predator. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Kekerasan ataupun pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang merujuk pada seks pada korban, tetapi tidak disetujui oleh korban. Pelecehan seksual ini ada dua bentuk, yaitu secara verbal maupun tindakan fisik. Contoh dari pelecehan seksual verbal yaitu membahas organ intim tanpa persetujuan dari si korban dan juga membicarakan hal-hal yang berbau kegiatan seksual baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk pelecehan seksual yang berupa tindakan fisik, yaitu memegang ataupun meraba bagian tubuh korban, dan yang paling parahnya adalah memperkosa korban. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa kita dikagetkan dengan munculnya berita tentang pelecehan seksual ini. Tetapi kali ini saya akan mengambil contoh pelecehan ataupun kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Kenapa saya mengambil contoh kasus ini? Karena menurut pandangan saya, kasus ini sangat memilukan dan juga membuat risau masyarakat Indonesia yang notabene-nya adalah masyarakat yang religius. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pesantren adalah salah satu lembaga yang mengatasnamakan agama di dalam pendidikannya, di mana seharusnya pimpinan sekaligus guru ini memahami hal tersebut. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pemimpin sekaligus guru ini justru malah memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadinya, terutama hasrat seksualnya. Saya akan menceritakan sedikit tentang kasus ini. Jadi intinya dalam kasus ini adalah pemimpin sekaligus guru di pesantren tersebut melakukan tindakan kekerasan seksual kepada santri-santriwati yang berada di dalam pondok tersebut. Untuk melancarkan kegiatan busuknya ini, beliau seringkali menggunakan dalil-dalil agama, yang tentu saja seharusnya tidak digunakan untuk melakukan kegiatan keji ini. Beliau memperkosa korban, bahkan beberapa santriwatinya itu sudah melahirkan anak hasil dari perbuatan keji dia. Dari kasus ini saya mengambil beberapa poin, kenapa Pak Heri selaku pimpinan dan guru dalam pesantren tersebut bisa secara leluasa melakukan kegiatan kejinya ini. Yang pertama adalah korban mudah ditaklukkan. Dalam kasus ini, rata-rata korbannya adalah siswa-siswa lulusan SD sampai lulusan SMA. Bisa kita lihat bahwa anak-anak ini masih sangat polos dan sangat berbanding terbalik dengan Pak Heri ini yang umurnya jelas jauh di atasnya. Sehingga Pak Heri ini bisa sangat mudah melancarkan aksinya. Yang kedua yaitu pelaku memiliki otoritas atas korban. Maksudnya adalah Pak Heri ini yang notabene-nya adalah pimpinan dan pengajar di pesantren tersebut jelas sangat bisa mempengaruhi ataupun memperdaya santri-santriwatinya tersebut. Yang ketiga, yaitu si pelaku memiliki fantasi kepada anak-anak yang di bawah umur. Hal ini seperti yang saya sampaikan pada poin pertama, yaitu ia merekrut siswa-siswi lulusan dari SD sampai SMA di mana anak-anak ini terhitung masih di bawah umur yang mungkin saja ada kaitannya dengan fantasi seksual si Pak Heri ini. Lalu yang terakhir adalah Pak Heri ini menggunakan dalil-dalil agama untuk melancarkan aksinya. Seperti yang kita ketahui bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan agama, maka begitupun Pak Heri ini dalam membungkus aksinya dengan dalil-dalil agama. Yang tentu saja hal ini tidak dibenarkan sama sekali. Dari penyebab-penyebab tersebut, ada beberapa poin yang menurut saya bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual, baik itu untuk peserta didik maupun untuk tenaga pengajar. Untuk tenaga pengajar, yang bisa saya sampaikan adalah kita harus bisa membuat diri kita mengerti bahwa
apapun bentuk kekerasan ataupun pelecehan seksual itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kita pada agama secara serius, tetapi bukan hanya secara tekstual, namun kita harus memahaminya secara kontekstual. Jika kita memahami agama hanya secara tekstual, maka kegiatan-kegiatan keji yang dilakukan oleh Pak Heri ini bisa saja terulang kembali, karena dia saja ketika melancarkan aksinya menggunakan dalil-dalil agama. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk memahami konteks dari dalil-dalil tersebut. Lalu yang kedua adalah refleksikan pada diri kita. Bagaimana jika anak kita atau saudara kita atau cucu kita atau siapapun itu, orang-orang terdekat kita, mengalami hal yang kita lakukan pada korban. Tentu saja hal ini akan membuat geram maupun kesal. Lalu untuk peserta didik yang bisa saya sampaikan adalah, mulai dari sekarang kita harus bisa dan berani untuk speak up ketika kekerasan atau pelecehan seksual ini terjadi. Baik itu yang kita alami sendiri ataupun teman kita. Jadi ketika teman kita mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual, kita yang mengetahui hal tersebut harus turut andil dalam melaporkan hal tersebut. Karena jika dibiarkan, maka pelaku akan semakin merasa bebas. Dan juga ia tidak akan pernah selesai melakukan aksinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata kekerasan seksual ini terjadi karena pelaku memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan korban, seperti dosen, guru, ataupun pimpinan. Lalu juga sebagai orang tua, kita perlu mengedukasi tentang seks kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu bisa menyeleksi antara yang boleh dan tidak boleh. Jadi saya kira itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.